Proses selanjutnya yaitu proses yang keempat adalah finishing. Tadi kita sudah mempelajari analisa, kemudian bagian samping dan belakang. Yang ketiga adalah bagian atas. Kita sekarang ke proses bagian finishing. Finishing adalah tahapan terakhir dalam proses kita memotong rambut. Kemudian poin-poin pada saat finishing yang kita kerjakan adalah mengerok atau mengerik tepi. Jadi tadi ketika kita mengerjakan bagian samping ada namanya proses line up. Jadi ketika sudah kita line up, kita finishing, kita kerok atau kita take bagian tepi dengan menggunakan razor. Jadi ketika kita line up tidak harus langsung dikerok, karena apa? Ketika kita langsung dikerok biasanya customer akan merasa apakah sudah selesai, padahal di tahapan itu atas belum terkerjakan. Jadi finishing untuk ngerok atau ngerik bagian tepi adalah di bagian finishing atau bagian terakhir. Selanjutnya untuk mengerok nanti kita pelajari pada saat kita praktek. Intinya proses pengerokan itu kita pakai sudut yang tepat, tidak 90 derajat, kemudian penekanan juga tepat, kemudian tidak nyobek tapi nempel, kemudian dikerok, bukan disobek ini, karena kalau disobek bakal melukai. Selanjutnya merapikan hair baby atau menghilangkan hair baby atau bulu halus. Jadi biasanya di tepi-tepi, di pinggir-pinggir sini ada bulu-bulu halus atau rambut-rambut halus yang perlu kita rapikan. Dengan apa? Dengan clipper atau dengan razor atau dengan kerok bisa, kerokan bisa, atau dengan trimmer bisa. Kemudian tinggi rendahnya jambang. Untuk proses tinggi rendahnya jambang kita patokannya adalah telinga. Misalnya di telinga ini jambangnya panjang, misalnya customer jambangnya panjang, kemudian dia ingin dipendekin, kemudian patokannya adalah telinga. Misal dia minta di lurusnya bagian bawah ini, otomatis nanti yang sebelah sini juga terus bagian bawah. Kemudian misalnya dia di posisi di strakus atau di bagian yang agak menonjol sedikit ini, otomatis nanti bagian sini juga seperti itu. Cuman untuk yang sekarang biasanya customer jarang sekali dia minta di blend atau di papak, jadi dia minta tetap degradasi, cuman tingginya patokannya seperti tadi di telinga itu. Kemudian untuk bagian belakang sini, pinggir belakang ini juga harus hati-hati, dan kita juga tanyakan ke customer minta dia dikerok atau natural. Nah kalau dikerok, ketika rambut bagian tepi itu ibaratnya normal, tidak dalam artian terlalu tinggi, itu silahkan dikerok. Tapi kalau dia bagian tepi itu tumbuhnya tinggi sekali, apalagi di atas bagian tepi telinga ini, itu jangan sekali-kali dikerok karena dikerik. Jadi jangan sekali-kali dikerik nanti karena bakal kelihatan kurang baik. Kemudian selanjutnya adalah kaca belakang. Nah ini poin penting dalam finishing. Untuk mengontrol hasil kita, untuk memperlihatkan hasil karya kita bagian belakang customer itu menggunakan kaca belakang. Di samping itu kaca belakang, puas tidaknya customer kelihatan di kaca belakang. Jadi ketika customer itu kelihatan sudah dia senang, dia kurang masih dalam hasil potongan kita sudah puas, pasti kelihatan dia bakal suka. Namun ketika hasil potongan kita belum maksimal, ketika kita kasih kaca belakang, perlihatkan bagian belakang, raut mukanya bukan kelihatan. Nah ketika hal seperti itu terjadi, kita harus tanyakan lagi apa yang kurang, apa yang belum bagus. Seperti itu proses potong rambut, analisa bagian samping belakang, kemudian atas, kemudian finishing. 4 tahapan itu sebagai capster atau barberman kita harus tahu di luar kepala. Dan penjelasannya nanti kita belajar ke video selanjutnya, yaitu ketika kita praktek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.